Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini. Mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita pertama datang dari ekonomi. Sebanyak 14.660 batang rokok ilegal disita Bea Cukai. Sebanyak 14.660 batang rokok ilegal disita Bea Cukai. Bea Cukai menyita 14.660 batang rokok ilegal di Kecamatan Morosi dan Laosu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Belasan ribu rokok itu disita Bea Cukai saat dilakukan operasi pasar pada 7-9 Februari 2022 lalu. Demikian dikatakan oleh Kepala Bea Cukai Kendari Purwatmo Hadi Waluja pada Selasa, 15 Februari 2022. Dari operasi pasar tersebut telah dilakukan penindakan rokok ilegal berbagai merek sebanyak 14.660 batang dengan perkiraan nilai barang adalah sebesar Rp20.587.600. Tegasnya, dari belasan ribu batang rokok diduga ilegal yang disita, kata Purwatmo, pihaknya memperkirakan kerugian negara mencapai Rp10.970.000. Dalam operasi ini dilakukan pengecekan rokok-rokok yang beredar atau dijual di pasaran, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai. Dalam kegiatan operasi pasar itu pula juga diselingi dengan sosialisasi di bidang cukai kepada pemilik toko, kios dan pasar untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perbedaan dan ciri-ciri rokok ilegal. Sosialisasi tersebut untuk mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke Bea Cukai jika menemukan kegiatan peredaran rokok ilegal. Berita selanjutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat menggelar sidang putusan kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang dihadiri secara langsung oleh terdakwa yaitu Heri Wirawan pada hari ini, 15 Februari 2022. Heri hadir di PN Bandung, Kota Bandung, sekitar pukul 09.15 waktu Indonesia Barat, menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Bandung. Dirinya turun dari mobil tahanan dengan kawalan dari petugas kejaksaan. "Tolong kasih jalan, nanti kami kasih foto," kata petugas kejaksaan yang mengawal Heri masuk ke ruang sidang PN Bandung. Saat dihadirkan, Heri menggunakan rompi tahanan berwarna merah dan memakai kopiah berwarna hitam dengan tangan yang diborgol. Selama digiring ke ruang sidang, Heri tak berkomentar apapun. Adapun sidang putusan Heri Wirawan itu digelar secara terbuka namun secara terbatas. Orang-orang yang bisa masuk ke ruang sidang hanya orang yang membawa surat hasil tes antigen. Di pintu masuk ruang sidang pun digelar penjagaan secara ketat baik oleh petugas keamanan kejaksaan, pengadilan, dan juga dengan kepolisian. Rencananya, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat Asep N. Mulyana juga bakal menghadiri langsung sidang putusan tersebut. Namun hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Kepala Kejati Jabar belum kunjung hadir. Sebelumnya,
Heri Wirawan oleh jaksa penuntut umum dituntut hukuman mati atas perbuatan tidak terpuji itu. Jaksa menilai aksi Heri yang memerkosa 13 santri di bawah umur itu merupakan kejahatan sangat serius. Selain hukuman mati, Heri juga dituntut untuk dihukum kebiri kimia dan membayar sejumlah denda serta penyitaan aset untuk dilelang. Jaksa juga menuntut agar identitas Heri disebarkan kepada khalayak. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Sumut, menyimpan sebanyak 500.000 dosis vaksin COVID-19. Dari jumlah tersebut, 356.670 diantaranya akan kadaluarsa pada bulan ini yaitu tanggal 28 Februari 2022. Anggota Satgas COVID-19 Sumut yakni Dr. Stuti Saragih mengatakan bahwa pihaknya akan terus menggenjot vaksinasi agar dosis vaksin yang tersimpan tidak sampai kadaluarsa. Batas yang paling dekat adalah akhir Februari 2022, katanya, Senin, 14 Februari 2022. Menurut Restuti, vaksin yang berpotensi kadaluarsa di Sumut sesuai dengan data stok vaksin tanggal 11 Februari 2022. Vaksin Moderna sejumlah 86.040 dosis tanggal kadaluarsa pada 28 Februari 2022 dan vaksin AstraZeneca sejumlah 270.630 dosis tanggal kadaluarsa 28 Februari 2022. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan nomor SR 02-06-2-436-2022 perihal optimalisasi vaksin Moderna untuk booster, bahwa vaksin Moderna dapat segera digunakan sebagai booster dalam rangka optimalisasi pemanfaatan vaksin yang akan segera kadaluarsa. Dalam surat itu disebutkan, sasaran vaksinasi booster akan ditujukan kepada anggota TNI Polri, pegawai pemerintahan, pegawai BUMN, dan tenaga pendidik dan kependidikan beserta keluarganya di kabupaten kota menggunakan vaksin Moderna dan AstraZeneca. Dia menjelaskan, apabila vaksin tersebut belum terpakai hingga masa kadaluarsa, maka pihaknya akan melakukan pemusnahan. Karena kiriman alokasi vaksin dari pusat beserta batas waktu kadaluarsa wajib diterima oleh daerah dan mengupayakan secara maksimal penyuntikannya. Kalau untuk itu tentunya sesuai dengan SOP, penanganan limbah medis, ujarnya. Dengan demikian, Restuti mengajak dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar segera mengikuti program vaksinasi dosis 1 dan 2, kemudian booster. Dan ini butuh dukungan semua pihak, unsur dalam pentahelix. Pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan rekan-rekan pers, pungkasnya. Berita selanjutnya datang dari Medan. Wali Kota Medan yakni Bobi Nasution memiliki cara lain untuk mengimbau warga untuk disiplin protokol kesehatan, prokes. Bobi bersama Dandim Medan yakni Kapolrestabes Medan dan jajaran lainnya, mengendarai motor mendatangi warga di Kecamatan Medan Marlan, pada Minggu, 13 Februari 2022, malam hari. Bobi bersama Dandim 02-01 Medan Kolonel Hindratno Devidanto berboncengan naik motor. Bobi mengingatkan warga bahwa angka kasus penyebaran COVID-19 terjadi peningkatan. Tugas kita mengingatkan warga agar tetap mengikuti prokes dan memakai masker. Penggunaan masker ini harus kita tertibkan dan ingatkan, katanya. Saat melakukan pemantauan PPKM, Bobi mengingatkan pelaku usaha untuk menerapkan prokes yang ketat dan memakai aplikasi Peduli Lindungi. Selain prokes, kita juga minta kepada pelaku usaha untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, ujarnya. Bobi juga telah mengingatkan tim Satgas COVID-19 agar melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan bersikap humanis. Sebab, tujuan kegiatan itu untuk mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya COVID-19. Sebelum melakukan pemantauan PPKM, Bobi menemui warga dan berdialog langsung untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga. Bobi membawa Kadis-Kadis PU, Kadis Kesehatan dan Kadis Kebersihan dan Pertamanan, camat dan lainnya.
Berita selanjutnya datang dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sangat miris, gaji honorer Padang Sidempuan hanya Rp850.000. Gaji tenaga honorer di Pemkop Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Sumut, ternyata hanya Rp850.000. Bilangan tersebut juga paling rendah setap Panuli bagian selatan, Tabaksel. Sementara itu, UMK Padang Sidempuan mencapai Rp2.676.200. Informasinya, Pemkop Padang Sidempuan belum mengikuti arahan Kemenpan RB tentang ketentuan penghapusan honorer yang tercantum dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 dan menjadikannya PPPK yang akan serentak berlaku seluruh Indonesia tahun 2023. Gaji honorer di Padang Sidempuan Rp850.000 itu dicairkan dengan sistem triwulan. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan sejak 4 tahun terakhir. Di Tabaksel, gaji honorer PPPK mencapai Rp2,1 juta dan di Paluta Rp1 juta. Anggota DPRD Kota Padang Sidempuan yakni Imran Syahritonga mengaku sudah pernah menyampaikan hal tersebut di rapat-rapat Dewan. Itu sudah pernah kita sampaikan di rapat komisi juga untuk menaikkan gaji owner namun belum terrealisasi, kata Imran Syahritonga, pada Selasa, 15 Februari 2022. Dia berharap agar untuk PAPBD atau APBD mendatang di atas 1 juta. Upah minimum kita di atas 2 juta, itu dihitung dari kebutuhan hidup. Masak gaji honorer jauh di bawahnya, manusiawi enggak itu gimana itu? Saya pribadi akan memperjuangkan hal tersebut minimal di atas 1 pada anggaran mendatang, tegasnya. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Perum Bulog Sumut sudah beli beras petani sebanyak 840 ton. Perum Bulog Sumatera Utara hingga 14 Februari 2022 sudah membeli 840 ton beras petani dari total target yang diberikan pusat sepanjang 2022 yaitu sebanyak 27.000 ton. Pembelian beras Bulog Sumut sudah sebanyak 840 ton dan diupayakan terus meningkat, kata pemimpin Perum Bulog Sumut yakni Arif Mandu di Medan, Senin. Pembelian yang semakin banyak mengacu pada akan adanya masa panen padi di Sumut pada bulan Maret. Bulog terus menyasar daerah sentra produksi padi beras yang sedang panen agar pembelian beras bertambah banyak. Semakin banyak beras yang dibeli, maka stok akan semakin terjaga sehingga penjualan Bulog ke pasar juga meningkat yang otomatis menjaga ketersediaan di pasar. Dengan ketersediaan beras yang terjaga di pasar, maka harga jual beras diharapkan stabil. Menurut Arif, saat ini stok beras di Bulog Sumut masih cukup aman dengan masing-masing 8.754 ton berupa cadangan beras pemerintah, CBP, dan komersial 596,78 ton. Stok itu, sebagian diisi dari hasil pembelian beras petani baik berupa beras medium dan premium, komersil. Harapannya stok terus bertambah sehingga harga bahan pokok utama itu bisa terus stabil, katanya. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Barita Sihite, menyebutkan, berdasarkan pantauan tim monitoring pasar, harga beras di pasar masih stabil di kisaran Rp11.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Harga yang stabil, kata dia, dampak dari ketersediaan yang memadai di pasar. Menurut dia, ketersediaan beras dampak mulai adanya panen padi di sejumlah sentra produksi Sumut seperti Deli Serdang. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah.
Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.